Ini kita akan review bagaimana jalannya perdagangan di sepanjang hari ini pemirsa, di mana IHSG berbalik arah ke 7.100-an kembali. Dan kami ingatkan, Anda masih bisa bergabung berpartisipasi di WhatsApp interaktif di 0812 di 8788 di 3723 seperti yang tertera di layar televisi Anda nantinya. Dan saat ini kami sudah terhubung melalui Zoom bersama dengan Bapak Aga Nanda yang merupakan Investment Education Officer YS Invest PT Yuanta Sekuritas Indonesia. Kita akan langsung sapa saja. Pak Aga, selamat sore. Apa kabar, Pak? Selamat sore, Pak David. Kabar baik, Pak. Terima kasih, Pak Aga, sudah meluangkan waktu di IDX Channel. Pak Aga, hari ini indeks harga saham gabungan berbalik arah kembali melemah. Tadi sempat ke 72, kemudian tertekan ke 7.100-an kembali. Bagaimana analisis Anda pergerakan indeks harga saham gabungan di sepanjang perdagangan hari ini? 7.100-an masih akan mampu dipertahankan tidak, Pak? Atau masih ada potensi ruang pelemahan ke 7.000? Oke, kalau berdasarkan teknikal, Pak, pergerakan IHSG ini sekarang ini sudah berada di bawah garis EMA 200 ya secara teknikal. Ini menunjukkan bahwa IHSG sekarang masih dalam fase yang strong bearish ya, Pak ya. Jadi untuk sekarang di kisaran 7125 angka sekarang, ini masih menurut saya masih berpotensi untuk melakukan koreksi lanjutan, Pak, untuk di hari-hari berikutnya. Kemudian dengan level selanjutnya, support selanjutnya yang akan diuji adalah di sekitar level 70-50, Pak, seperti itu. Baik, Pak Aga, para investor secara keseluruhan ini menunggu rilis data suku bunga acuan, Pak. Terbaru, Bank Indonesia kembali menahan suku bunga acuan di pertemuan Desember di 6%. Bagaimana pandangan Anda terkait dengan kebijakan ini? Apakah ini memang tepat dilakukan ketika nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat sudah menembus di atas level 16 ribuan? Oke, menurut secara pandangan saya pribadi ya, penahanan suku bunga yang barusan BI lakukan ini justru akan lebih memperberat ya untuk pasar saham kita kalau menurut saya, karena masih akan memancing yang namanya capital outflow ya dari pasar saham kita, Pak. Jadi ini justru kurang sentimen yang kurang menguntungkan bagi IHSG kita, Pak, seperti itu. Apakah ini juga berdampak kepada saham-saham perbankan, Pak? Iya, cukup signifikan ya. Saham-saham perbankan juga kita lihat hari ini juga cukup terkoreksi ya. Tadi sempat menjelang pengumuman BI rate, itu tadi saya lihat sempat ada kenaikan sedikit, cuman setelah pengumuman menjadi tetap ditahan 6%, itu justru malah kembali melempem, Pak. Jadi masih untuk saham-saham big bank saat ini masih dalam tekanan jual sih menurut saya, Pak. Baik, ketika rilis dari suku bunga Bank Indonesia, ini sudah sama-sama kita ketahui, Pak Aga. Namun Kamis dini hari nanti The Fed baru akan mengumumkan kebijakan suku bunganya. Nah, ketika skenario The Fed memang memangkas suku bunga acuannya kembali di 25 basis point sesuai dengan ekspektasi para pelaku pasar, tapi ketika The Fed nantinya berpidato, prospek kedepannya pemangkasan akan segera melambat, mengingat dari beberapa data ekonomi makroekonomi Amerika Serikat, maksud kami, lebih bervariasi dan lebih cenderung solid. Nah, kemana arah indeks harga saham gabungan selanjutnya? Nah, untuk sekarang, karena kita juga melihat untuk proyeksi pasar secara global juga ke depannya, fase-fase sekarang ini merupakan fase-fase pricing in, Pak, sebenarnya terhadap keadaan ekonomi global dan juga terhadap kebijakan Amerika Serikat terhadap suku bunganya ke depan. Jadi saat-saat sekarang koreksi yang terjadi ini memang sedang ya pricing in. Jadi kita di dalam negeri pun juga masih minim sentimen juga ya untuk mengangkat kinerja dari IHSG kita. Jadi nanti yang mungkin pada dini hari nanti ya, The Fed akan mengumumkan suku bunganya, dan hopefully mereka akan sesuai konsensus ya untuk menurunkan sebesar 25 basis point seperti itu, Pak. Jadi masih ada sedikit lah sentimen baik ya untuk kedepannya yang bisa mendorong juga IHSG di bulan-bulan berikutnya juga bisa men-trigger Bank Indonesia untuk kembali melanjutkan penurunan suku bunganya, Pak. Baik, Pak Aga, aktivitas perdagangan di 2024 tinggal menghitung beberapa hari saja ke depan. Dengan capaian masih di 7.100, dengan memasukkan indikator terjadinya window dressing, kita sama-sama harapkan. Seperti apa target indeks harga saham gabungan sampai dengan akhir tahun?
Untuk sampai akhir tahun kemungkinan kalau mengikuti skenario bearish Pak, Ya. apabila level 70-50-nya support di situnya dijebol, kemungkinan IHSG akan mengetes level support selanjutnya, yaitu di kisaran angka 6.970 Pak, di sekitar situ. Namun apabila berhasil ada technical rebound seperti itu, kemungkinan IHSG sampai akhir tahun targetnya berada di sekitaran angka 7.200 sampai 7.260-an Pak. Baik, analisis dan review pergerakan indeks harga saham gabungan hari ini pemirsa, dan semoga bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda. Kita beralih ke pergerakan beberapa saham Pak Aga. Ketika indeks harga saham gabungan lebih cenderung fluktuatif dan lebih cenderung tertekan cukup dalam hari ini, beberapa saham masih mampu bergerak di zona hijau. Saya mau ke energi terlebih dahulu Pak Aga. Ada Adaro. Tadi pun dalam listed kita sudah sampaikan Adaro mengumumkan ini pembagikan dividen interim 2024 meskipun kinerja mereka masih kurang baik di kuartal ketiga 2024. Analisis Anda, penguatan yang terjadi untuk Adaro hari ini? Untuk penguatan Adaro hari ini mungkin ada sedikit angin segar ya bagi para investor Adaro hari ini, karena perseroan sempat mengumumkan untuk pembagian dividen interim ya Pak, sebesar kurang lebih 200 juta US dollar atau sekitar 3,2 triliun rupiah. Nah di sini berita tersebut direspon positif ya pada hari ini. Tadi Adaro juga sempat diperdagangkan menyentuh lebih dari 3% ya. Dan sekarang ditutup di kisaran angka 25,90, masih cukup ditutup di zona hijau. Nah, kemungkinan Adaro ini juga masih bisa melakukan yang namanya penguatan Pak, ke sekitar area 2.900-an lah. 2.810 sampai area 2.900 sampai 30 sampai 3.050 Pak, di situ. Baik, arah untuk indeks harga saham gabungan kalau kita kaitkan dengan tahapan atau jadwal pembagian dividen interim ini, X dan cum dividen biasanya terjadi pergolakan untuk beberapa harga saham yang akan melakukan dividen seperti biasanya. Oke, kalau dari saya, menurut saya sih kalau dari Adaro sih nggak terlalu signifikan ya terhadap pergerakan IHSG Pak. Mengingat kapitalisasi Adaro ini bukan termasuk di big 20 market cap kita seperti itu Pak. Pak Aga, maaf Pak, maksud saya pergerakan saham Adaro ke depannya dengan memasukkan indikator-indikator tahapan pembagian dividen. Biasanya saham-saham saat cum dan ex dividen lebih cenderung mengalami koreksi Pak Aga. Oke, sorry. Ya. Untuk sorry, saya salah penafsirkan. Silakan lanjutkan Pak. Koreksi ya. Saya koreksi. Ya. Nah, untuk Adaro itu sendiri, untuk kedepannya menjelang tanggal come dividen itu biasanya akan bergerak cenderung menguat dulu teman-teman, karena kan akan ada kita kan juga investor juga melihat ya, masih belum tahu berapa besaran rupiah per lembar sahamnya yang akan dibagikan oleh perseroan ke depannya. Nah, jadi masih ada potensi si Adaro ini untuk kembali menguat ke area 2.800 sampai ke area 3.000 Pak. Baik, masih direkomendasikan buy tidak Pak? Masih Pak. Oke, untuk Adaro hari ini sahamnya salah satu yang mengalami penguatan meskipun indeks harga saham gabungan justru berbalik arah melemah kembali ke 7.100-an. Selanjutnya kita beralih ke perbankan Pak. Hari ini perbankan tampaknya kembali menjadi pemberat untuk indeks harga saham gabungan. Fluktuasi cukup tinggi terjadi. Ketika BBRI sempat menguat, kemudian melemah, kemudian menguat kembali, dan posisi saat ini ditutup flat di sesi kedua. Dari rangkuman 4 saham perbankan big cap, kalau kita analisis dari sisi teknikal, mana yang lebih Anda rekomendasikan di tengah posisi saat ini? Untuk saham Big Banks, memang keempat saham Big Banks kita ini menunjukkan fase-fase yang sedang downtrend ya Pak. Cuman dibandingkan keempatnya ini, menurut saya pribadi, saya lebih suka dari Bank BCA Pak, BBCA. Ya, analisisnya seperti apa untuk BBCA? Singkat saja Pak. Untuk BBCA sendiri sekarang ini sedang bermain di sekitar area 9.800 yang merupakan area support kuatnya. Ini merupakan area yang beberapa kali level support yang sudah beberapa kali 3 atau 4 kali diuji di sini. Ini bisa saya rekomendasikan buy di sekitar area 9.800 dengan target penguatan di sekitar 10.250. Baik, target sampai dengan akhir tahun untuk BBCA?
Untuk target akhir tahun untuk saham BCA bisa di 10.250 sampai di 10.325. Baik, penutupan hari ini masih di 9.800, melemah 1,01%, dan tadi juga masih direkomendasikan masuk. Beberapa support yang mungkin bisa diperhatikan tadi juga sudah disampaikan, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Pak Aga, kita akan jeda kembali, nanti kita akan coba lihat saham-saham pilihan apa saja yang Anda rekomendasikan, dan sekaligus update penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini. Dan pemirsa, kami akan segera kembali sesaat lagi. Dan kami juga masih mengundang Anda untuk bisa berpartisipasi di WhatsApp interaktif kami seperti yang tertera di layar televisi Anda nantinya. Langsung saja kita akan coba lihat 4 saham pilihan yang direkomendasikan dan mungkin saja bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda. Dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda pemirsa, 4 saham pilihan yang direkomendasikan. Yang pertama Adaro, tadi pun juga sempat kita ulas sebenarnya. Nanti kita akan coba lihat atau bahas lebih detail lagi. Untuk Adaro direkomendasikan buy, supportnya di 2.500, resistennya hingga ke 2.900. Kemudian dari saham grup Prayogo Pangestu ada brand supportnya di 8.000, resistennya hingga ke 9.500 pemirsa. Saham pilihan yang ketiga ada MAPA, juga direkomendasikan buy 1.020 hingga ke 1.080. Dan terakhir dari perbankan Big Cap, tadi pun juga sempat kita ulas sebenarnya, juga direkomendasikan buy, supportnya di 9.800 penutupan hari ini. Kemudian resistennya hingga ke 10.250. Ada Adaro, brand, MAPA, dan BBCA, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Baik, kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Aga Nanda yang merupakan Investment Education Officer YS Invest PT Yuanta Sekuritas Indonesia. Pak Aga, kita lanjutkan kembali Pak, saham pilihan pertama Anda tadi ada Adaro, dan tadi pun juga sempat kita ulas sebenarnya. Kita akan coba lihat dari sisi lain untuk Adaro, terutama pertimbangannya merekomendasikan Adaro masuk ke dalam salah satu saham pilihan. Ya, baik. Untuk Adaro sendiri secara teknikal memang saat ini kemarin sempat coba menguat secara intraday ke level 2.800, cuman masih terkoreksi ya. Nah, di area-area sekitaran 2.500 ini merupakan area yang good area to buy. Di sini merupakan area bisa kita sebut juga ini sebagai area demand juga di sini. Di area-area sini bisa dilakukan untuk pembelian buy, dan juga dengan target terdekatnya di area sekitar 2.800 sampai ke area 3.000 seperti itu. Mengingat bahwa Adaro sendiri juga akan membagikan dividen interim ke depannya, di mana tanggal come date-nya di tanggal 27 Desember dan ex date-nya di 3 Januari. Masih cukup menarik, Pak. Oke. Dari posisi jangka menengah jangka panjang seperti apa? Dari proses diversifikasi yang dilakukan, kemudian pergerakan harga komoditas batubara masih bergerak di 130-an, Pak Aga. Nah, karena Adaro sendiri juga sudah melakukan yang namanya spin-off, sekarang ini berarti Adaro ini lebih cenderung untuk bergerak ke green energy-nya, seperti itu. Jadi untuk Adaro sendiri yang sekarang kita kenal dengan nama Alam Tri ini justru lebih kita kenal untuk yang green energy-nya. Jadi untuk yang sebenarnya kalau kita mengingat Adaro yang gimana ya bisnisnya untuk menjual batu bara, justru kita harus melihat di AADI-nya, Pak, seperti itu. Pandangannya seperti apa untuk AADI, Pak? Nah, kalau untuk AADI sendiri justru akan menarik ya, Pak, jika harganya ini mencoba bermain di angka level 8.000, dan sekarang kan penutupan di sekitar area 8.600-an seperti itu. Ini cukup menarik apabila ADI bisa dicicil beli ya, sekitar masuk di level 8.000-an, Pak. Baik, ada kembali lagi kita ke Adaro, Pak Aga. Ini Adaro sempat menembus intraday tertingginya di 4.000-an, kemudian mengalami koreksi yang cukup dalam begitu. Target jangka menengah dari Anda untuk Adaro paling tidak ada potensi mendekati ke level 3.000-an terlebih dahulu, tidak, Pak? Untuk jangka menengah, menurut saya Adaro akan mencoba menguji ke area level 3.300 terlebih dahulu, Pak. Oke. Untuk posisi saat ini di 2.590 menguat di 3,19%. Kita beralih ke saham pilihan kedua, Pak Aga. Saham pilihan kedua yang Anda rekomendasikan
ada brand ini, saham-saham dari grup Prayogo Pangestu tampaknya masih melaju hari ini. Analisis untuk brand. Untuk brand sendiri sekarang sedang bergerak uptrend ya Pak ya. Setelah berhasil breakout dari konsolidasinya, sekarang ini brand ditutup di harga 8975. Brand akan menarik apabila terjadi sedikit koreksi ke area-area di area 8.000 sampai 8.300. Itu area-area yang cukup menarik untuk melakukan pembelian brand di situ Pak. Dengan target kenaikan upside-nya dari brand sendiri itu bisa mencapai ke area 9.500 sampai 9.800, dan juga untuk target jangka menengahnya kita juga bisa lihat brand untuk kembali bermain di angka level 10.000 ke atas Pak. 10.000 target sampai kapan Pak Aga? Kira-kira untuk 1 atau 2 bulan ke depan Pak. Oke, di awal tahun ya Pak. Dan Betul. mungkin ada dampak ke itu nggak Pak? Januari effect nanti? Bisa jadi Pak. Oke, baik. Penutupan hari ini di 8.975 menguat di 1,99%. Saham pilihan yang kedua. Kita beralih ke saham pilihan selanjutnya. Ada MAPA, juga direkomendasikan buy. Analisis dan pertimbangan MAPA dan buy di level berapa? Untuk MAPA sendiri saat ini sedang bergerak konsolidasi ya, bermain di level kurang lebih di area di atas level 1000. MAPA sendiri akan menarik untuk di buy ketika MAPA ini terjadi koreksi ke sekitar area 1020 sampai ke area 1000. Itu merupakan level yang cukup baik ya untuk melakukan entry di MAPA dengan target resisten terdekatnya berada di level 1080 sampai bisa kita tarik ke level 1160 Pak. Rekomendasinya buy on support ini Pak untuk MAPA? Untuk MAPA buy on support atau Oke. buy on weakness bisa. Baik, penutupan hari ini di 1050 menguat di 2,94%. Artinya tunggu koreksi terlebih dahulu atau 1050 tidak masalah ketika sesi pertama dibuka esok hari? Jika ingin beli di harga yang lebih tinggi, saya rekomendasikan untuk mengurangi jumlah Oke. quantity lot-nya seperti itu sih Pak. Baik, untuk mengurangi profil risiko ya Pak Aga ya? Betul. Oke, ada MAPA pemirsa di 1050 penutupan hari ini menguat di 2,94%. Dan kita beralih ke saham pilihan terakhir dari perbankan big cap BBCA. Tadi pun juga sempat kita ulas sebenarnya dan juga direkomendasikan buy. Pertimbangan untuk BBCA? BCA ini merupakan yang kalau saya lihat dari sektor perbankan ini yang paling solid ya Pak. Maksudnya yang paling bandel ketika menyentuh level support selalu mantul terus Pak. Level support terkuatnya memang berada di level 9.800 saat ini. Nah ini merupakan level yang sudah berkali-kali cukup terjaga dari BCA dan bisa dilakukan untuk pembelian buy on support untuk BCA di level 9.800 dengan target penguatan jangka pendeknya bisa ke level 10.125 sampai ke 10.250. Baik, Pak Aga, kalau kita bandingkan dengan beberapa perbankan big cap lainnya, BBCA daya tahannya cukup tinggi nih Pak. Koreksi yang terjadi juga tidak terlalu dalam. Ekspektasi apa sebenarnya para investor terhadap saham BBCA ini? Tampaknya harganya memang dijaga Pak, supaya tidak turun dalam seperti perbankan big cap lain. Betul, karena kita lihat juga ya, sepertinya BBCA ini dari ketiga perbankan, dari keempat perbankan ini, BBCA yang cukup konsisten ya dalam mencetak laba ruginya ya. Oke. Dalam mencetak, laba bersihnya maksud saya. Baik. Tuh, Oke, 4 saham pilihan yang direkomendasikan ada Adaro, Brand, MAPA, dan BBCA. Dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Pak Aga, kita hold terlebih dahulu. Saya akan coba sampaikan update penutupan di sesi kedua hari ini. Dan juga beberapa informasi grafis yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami. Dan pemirsa, indeks harga saham gabungan masih ditutup di zona merah. Tekanan semakin dalam di 0,70%. Indeks harga saham gabungan ditutup di 7.107,875. Di mana posisi atau level penutupan ini tidak jauh berbeda dengan level intraday di sepanjang perdagangan hari ini, tepatnya di 7.105.068. Level tertinggi di 7.216.883. Langsung saja kita ke grafis yang pertama, pemirsa. Kita akan coba lihat posisi penutupan beberapa indeks lainnya di tengah tekanan terhadap indeks harga saham gabungan yang masih terus berlanjut. MNC 36
Ke grafis selanjutnya di 1,06% di 324,829. Jakarta Islamic Index juga melemah di 0,97%. LQ45 tertekan seiring pelemahan indeks harga saham gabungan di 1,00%. Rotasi pergerakan sektoral pemirsa. Konsumsi non-primer tampaknya menguat sendirian di 0,58%. Transportasi dan logistik masih tertekan paling dalam di 1,37%. Barang baku juga melemah di 1,03% dan industri melemah di 0,23%. Saham-saham yang hari ini masih bertahan di zona hijau di tengah lanjutan pelemahan indeks harga saham gabungan ada Adaro ditutup menguat di 2.590, Brand di zona hijau 8.975, PTRO masih dari grup Prayogo Pangestu di 25.675 dan Cuan di 9.875 didominasi oleh saham-saham grup Prayogo Pangestu. Kita beralih ke grafis yang terakhir, saham-saham yang hari ini yang menjadi pemberat dari perbankan Big Cap ada BMRI di 8.526 penutupan, AADI juga melemah di 8.650, Telkom makin dalam, sudah berada di harga 2.500-an pemirsa, dan tampaknya ini merupakan level terendahnya dalam beberapa waktu terakhir, 2570, dan Bumi juga tertekan di 132. Updatean penutupan perdagangan sesi kedua, dan semoga bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda. Kita akan jeda kembali dan tetap di tempat Anda. Setelah ini kita akan coba jawab beberapa pertanyaan masuk di WhatsApp interaktif kami. Kami akan segera kembali sesaat lagi. Kita sudah sampai di segmen terakhir dan terima kasih juga untuk yang masih bergabung bersama dengan kami. Pak Aga, kita lanjutkan kembali Pak. Beberapa pertanyaan masuk, waktu kita cukup terbatas. Yang pertama tidak menyebutkan nama dan lokasi, menanyakan saham KPIG Pak. Kepik. Nyangkut sepertinya di 149 penutupan ini di hari ini flat di 145. Analisisnya untuk Kepik. Untuk Kepik sendiri saat ini udah membentuk yang namanya lower low. Kemungkinan KPIG akan bergerak cenderung terkoreksi terlebih dahulu ya Pak ke sekitar area 135, 136. Nah di situ baru kita lihat apakah KPIG masih bisa bertahan di level tersebut. Namun jika tidak bisa bertahan ke level tersebut, kemungkinan KPIG akan cenderung melanjutkan koreksinya Pak ke bawah seperti itu. 149 di hold saja terlebih dahulu Pak, sambil melihat beberapa level tadi. 149 masih bisa di hold dengan catatan pada perdagangan esok hari bisa ditutup di angka 149 atau lebih tinggi. Jika tidak mampu, ada baiknya untuk mengurangi posisi terlebih dahulu Pak. Ya. Bapak Sihotang dari Medan ke pertanyaan selanjutnya Pak, menanyakan saham unik U5 Nitra TBK ditutup flat 490, sudah ambil posisi di 500, intraday hari ini di 510. Pertanyaan juga sama, masih bisa di hold untuk unik? Untuk unik sendiri masih bisa di hold dengan target kenaikan terbatasnya berada di area 520 sampai 535. Di situ merupakan area MA 200-nya. Jadi bisa kita lakukan namanya sell on strength di situ, Pak. Oke, penutupan hari ini di 490. Dari Bali ada Ibu Shoba. Terima kasih juga sudah bergabung menanyakan saham film, Pak Aga. Sudah punya posisi di 3.600. 3.600 untuk saham film berarti saat ini sedang floating profit ya. Betul. Berarti saham film tersebut masih bisa potensi untuk melakukan kenaikannya, mencoba menguji ke level 3.800 dulu yang terdekatnya. Namun saham film ini juga perlu diperhatikan untuk perhatikan level bawahnya yaitu di level 3.580. Nah jika ditutup di bawah tersebut ada baiknya untuk mengurangi posisi terlebih dahulu. 3580 termasuk level stop loss juga tidak untuk mengamankan profit yang ada? Bisa menjadikan level stop loss, Pak. Oke, 3580 untuk Ibu Shoba. Resisten masih terbuka lebar untuk mengalami lanjutan penguatan. Ambil posisi di 3.600. Baik, selanjutnya saya akan coba tanyakan. Saya akan coba cek lagi ini. Bapak Kasmudin dari Medan. Ini menanyakan BSSR, Pak. Tadi saya lupa untuk menyebutkan saham ini. Kita boleh, Pak, untuk ke BSSR? Untuk BSSR ini pergerakannya masih cukup lumayan oke, karena masih bergerak di atas MA 200. Saat ini BSSR ditutup di 4280, ada kemungkinan masih melakukan penguatan
terbatas ke area sekitar 4.350 sampai ke area 4.400. Seperti itu, Pak. Baik, BSSR penutupan hari ini 4280 menguat di 0,23%. Dalam sepekan terakhir lebih cenderung tertekan 4260 intraday terendahnya. Kemudian kita kembali ke Bali, ada Bapak Inder. Untuk DAAS Pak, baru masuk ternyata ini. Analisisnya seperti apa? Sebelumnya sudah mengalami penguatan yang cukup signifikan, namun dalam sepekan terakhir lebih cenderung tertekan untuk DAAS. Momentum untuk entry? Untuk DAAS sendiri, kalau jika mau entry, level idealnya berada di sekitar level 5.200 sampai ke level 5.350. Situ masih cukup oke. Saat ini DAAS juga cenderung pergerakannya masih sangat-sangat uptrend kuat, dengan target penguatan masih bisa menyentuh ke area 6.000 sampai 6.150. Masuk di posisi penutupan hari ini tidak masalah Pak, atau idealnya harus ke 53 atau ke 53, 52 atau ke 53? Cukup ideal untuk jika masuk di penutupan hari ini. Oke, dan masih uptrendnya cukup kuat dan peluang ke resisten selanjutnya masih terbuka cukup lebar. Selanjutnya menanyakan saham Pegas Pak, apakah sudah ada support kuat dan mantul untuk support dan resistennya? Entry di harga berapa? Pertanyaan dari Bapak, saya coba cek, Samekto dari Surabaya. Untuk Pegas bisa lakukan entry di sekitar level 15.20 sampai 15.50. Masih cukup oke untuk entry di situ, dengan target penguatan terdekatnya ke level 1.600 sampai 1.610. Itu untuk terdekatnya, Pak. Baik, tidak menyebutkan nama dan lokasi, menanyakan Telkom Pak. Sudah direkomendasikan masuk tidak dengan pelemahan dalam yang masih terus berlanjut? Untuk Telkom, secara pribadi rekomendasi saya adalah wait and see terlebih dahulu. Jika belum punya barangnya, ya sudah di wait and see dulu sampai ada benar-benar tanda-tanda reversal yang kuat untuk Telkom. Bisa perhatikan di area-area sekitar 2.500 sampai area 2.450. Sekitar situ tuh bisa dijadikan area untuk cicil beli ya, untuk di area tersebut seperti itu. Sudah jenis jual Pak, singkat saja. Kalau untuk jualnya bisa dilakukan di angka 2650 sampai ke 2700 terdekatnya, Pak. Baik, karena Telkom hari ini kembali mengalami pelemahan dan sudah berada di 2.500-an pemirsa. Dan saya coba cek, ini tampaknya level terendah dari Telkom paling tidak dalam beberapa tahun terakhir. Dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Pak Aga, terima kasih juga sudah bergabung. Sehat selalu Pak. Terima kasih Pak David. Baik, terima kasih. Ada Bapak Agananda, Investment Education Officer, YS Invest PT Yuanta Sekuritas Indonesia. Dan pemirsa jangan lupa saksikan program Marga Review yang akan tayang pada pukul 18 waktu Indonesia Barat. Karena urusan masa depan harus terdepan. Aku, investor saham, saya David San Oval, pamit undur diri. Sampai berjumpa kembali.